Setelah penolakan buruh terhadap MBG sempat dibungkam oleh media atau tidak diberitakan, tapi ternyata suara yang kita sampaikan di berbagai platform sosial media terkait adanya penolakan atau teriakan tidak kepada MBG itu sukses mengganggu tidur para pejabat-pejabat kita. Karena ada beberapa pihak yang coba memperbaiki gitu ya, muncul pengamat yang mengatakan bahwa wah itu adalah bagian dari perjuangan, itu adalah komunikasi antara masyarakat buruh dengan pemilik kebijakan gitu. Oh itu adalah perjuangan dan sebagainya. Tapi ya diberitakan di media, tapi sepertinya itu tidak cukup memuaskan untuk membuat para pejabat kita tidur dengan tenang gitu. Sampai akhirnya Andi Gani, sosok yang berada di belakang Presiden Prabowo dan bilang, waduh, ketika buruh menyatakan tidak atau berteriak tidak. Kemarin saya lihat coba memberikan sebuah klarifikasi dari pernyataan yang menurut saya lucu sekali. Andi Gani itu kan orangnya agak besar gitu ya. Terus memberikan pernyataan yang kocak tuh. Anehnya tuh wartawan kok nggak ada yang ketawa. Padahal ini lebih lucu dari Cak Lontong nih, survei. Ini kan survei ala Cak Lontong nih, materi dia. Kalau kita perhatikan sebenarnya survei ala Cak Lontong gitu. Coba kita lihat videonya gitu ya. Video pertama. MBG bermanfaat atau tidak? Banyak yang menjawab tidak. Nah, ketika kami sampaikan kepada anggota, kenapa kamu menjawab tidak? Karena memang mereka lajang dan belum menikah. Teman-teman bisa melihat video tersebut diulang-ulang. Kami pada video konfrontasi melihat, oh ternyata sebagian besar lajang. Yang tepuk tangan, yang sudah berkeluarga. Nah, yang menolak MBG katanya adalah orang buruh yang lajang dan belum menikah. Oh. Berarti buruh yang jomblo atau tidak menikah, belum menikah, itu memang menolak ya. Berarti benar ya, suara tidak itu sejelas dan senyaring itu. Jadi bukan AI, bukan rekayasa suara. Jadi memang buruh ya waktu itu menolak ya. Memang sekencang itu ya, memang kedengeran sekali ya. Cuma pertanyaannya gitu, ini kenapa saya bilang mirip surveinya Cak Lontong? Kenapa Andi Gani hanya menanyakan dan kemudian menyimpulkan bahwa yang menolak MBG adalah orang yang lajang dan belum menikah? Kenapa? Kenapa hanya sampai di sana gitu? Kenapa nggak dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih clear soal alasan kenapa mereka menyampaikan penolakan? Kan harusnya ditanya itu gitu. Apakah ada koreksi, apakah ada ketidakpuasan? Kalau seperti ini, oh yang nolak berarti lajang atau belum menikah, ya sudah, nggak apa-apa misalkan gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa pemerintah ya nggak peduli dengan penolakan akhirnya gitu. Padahal ketika ada sekelompok orang dalam jumlah yang besar menyampaikan penolakan dengan jelas sekali kepada MBG, seharusnya pemerintah tertarik untuk menanyakan kenapa kamu menolak. Wah, terlepas itu dia berkeluarga, lajang, belum menikah dan sebagainya gitu ya, nggak penting gitu. Yang paling penting adalah kenapa alasan mereka menolak. Ya teman-teman, ketika Hari Buruh kemarin dan di situ Pak Prabowo Subianto berpidato di Hari Buruh itu teman-teman, dan kita tidak tahu apakah memang Pak Prabowo ini iseng menanyakan bagaimana dengan manfaat MBG atau tidak ya, karena harusnya sebenarnya Pak Prabowo tidak menanyakan hal itu. Kenapa? Karena ketika itu ditanyakan maka kita sudah tahu ya jawabannya seperti apa, karena ya di media sosial sebelumnya juga sering sekali terjadi penolakan MBG, apalagi ada sekolah-sekolah atau siswa yang keracunan dan lain sebagainya, sehingga ketika itu ditanyakan pasti jawabannya ya sesuai dengan yang di media sosial itu, sesuai dengan aspirasi masyarakat itu. Dan itu terbukti teman-teman ketika Pak Prabowo menanyakan bahwa MBG itu bermanfaat atau tidak, maka banyak para buruh serentak menjawab tidak. Nah itu artinya harusnya ketika pemerintah mengetahui hal itu, mendengarkan hal itu, maka harusnya yang mereka lakukan adalah ya mereka menanyakan apa sebabnya kenapa mereka mengatakan hal itu tidak bermanfaat.
Padahal menurut pemerintah bahwa itu sesuatu hal aset bangsa kata mereka, ya sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Nah, jadi harusnya seperti itu. Bukan malah mengelompokkan masyarakat tersebut. Oh, ini yang mengatakan ini adalah ya orang-orang yang masih lajang, yang tidak bersekolah, sehingga ya orang-orang yang mengatakan itu orang-orang yang tidak tersentuh MBG, yang tidak mendapatkan manfaat MBG. Wajar kalau mereka mengatakan tidak. Ya, boleh-boleh saja mereka seperti itu, dalam posisi itu tidak menerima langsung manfaat MBG. Tetapi teman-teman, ya bahwa ada keluarga mereka pastinya, ada adik mereka atau anak mereka, sehingga itu tidak bisa diabaikan. Respon seperti itu harusnya, ya karena tentu kalau ditanya kepada siswa, maka ya pasti dia jawab oke saja, karena ya siswa kelas masih SD, SMP kan masih belum berpikir panjang seperti apa. Yang penting kalau dia dikasih ya udah dia makan. Nah, jadi hal ini yang disampaikan oleh Alifur Rahman harusnya ini menjadi bagian introspeksi. Dan kenapa masyarakat ya mengatakan tidak bermanfaat ketika ditanya Pak Presiden langsung yang menanyakan ini, ya artinya bahwa ya sebenarnya ini satu apresiasi Presiden kepada masyarakat, harusnya bahwa ya masyarakat ini jujur, ya tidak munafik, ya tidak karena di depan Pak Presiden mereka ya bilang ya bermanfaat, padahal sebenarnya menurut mereka tidak bermanfaat. Tetapi karena mereka jujur, maka ini sebagai satu apresiasi sebenarnya bahwa mereka itu cinta terhadap Presiden. Karena ketika kita kagum terhadap seseorang, maka kita bersikap jujur terhadap dia. Nah, para peserta buruh itu kagum kepada Pak Presiden sebenarnya, ya makanya mereka jujur ya ketika Pak Presiden menanyakan hal itu. Artinya mereka tidak membohongi, ya membohongi, tidak munafik dan lain sebagainya. Tapi ya pengertian dari para pejabat jadinya sudah kemana-mana. Ya mereka mengelompokkan masyarakat ini ya lajang dan ini pelajar dan lain sebagainya. Oke, apakah itu biar tetap ya MBG tetap terapkan atau bagaimana? Oke, di sini dikatakan respon buruh soal MBG dinilai tak bisa dibaca sebagai penolakan. Nah, ini teman-teman, respon buruh itu soal MBG ya dinilai tidak bisa dibaca sebagai penolakan. Nah, kalau bukan buruh yang bersuara, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Tidak mungkin siswa SD, tidak mungkin siswa SMP. Nah, dia kan masih fokus belajar. Nah, harusnya ya suara buruh itu, ya karena seperti yang saya katakan tadi, walaupun dia tidak menerima langsung manfaat MBG, tetapi ada keluarganya, ada adiknya yang menerima itu, ya ada anaknya tentunya kalau dia sudah punya anak. Nah, seperti itu. Oke, pengamat politik Ujang Komarudin merespon langkah Presiden Prabowo Subianto, yakni saat menanyakan manfaat program makan bergizi gratis MBG kepada buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas. Menurut Ujang, respon buruh merupakan sinyal positif bagi perbaikan kualitas kebijakan publik, sebab hal itu terjadi di dalam dialog langsung antara kepala negara dan kelompok masyarakat. Nah, ini memang sangat bagus sekali teman-teman, karena ya sebagai presiden ya langsung ngobrol dengan masyarakat. Harusnya karena masyarakat tadi ya sudah jujur, tidak mau membohongi presiden, ya, dan mereka ingin supaya ya menghargai presiden. Ya tentu orang yang kita hargai itu tidak mungkin kita bohongi, makanya mereka itu jujur pada saat itu. Pendekatan ini dapat mempersempit jarak antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat. Respon beragam dari masyarakat merupakan masukan penting bagi pemerintah, ujar Ujang dalam keterangan tertulis. Ujang melihat hal ini sangat penting karena dialog tersebut dapat menangkap respon real atas pelaksanaan program pemerintah di lapangan. Founder Literasi Politik Indonesia menganalisis perbincangan publik
yang muncul setelah momen tersebut sebaiknya tidak dibaca semata-mata sebagai penolakan terhadap program MBG. Menuntut kesejahteraan buruh dan mengawal MBG adalah dua perjuangan yang bisa berjalan beriringan. Jadi tidak perlu dipertentangkan, apalagi muncul narasi penolakan program tersebut, kata Ujang. Lebih lanjut, ia menjelaskan berbagai dampak positif dari program tersebut, antara lain mendorong sektor pertanian melalui penyerapan hasil produksi, membantu stabilisasi harga produk tani, dan menurunkan beban pengeluaran rumah tangga. Nah, itu teman-teman mengenai respon buruh, dan kita mengharapkan ya ini menjadi satu introspeksi lagi atau evaluasi kembali. Ya mungkin bisa saja program MBG itu ya tidak diberhentikan, ya tetap dilanjutkan, tetapi ini harus ada evaluasi pelaksanaannya seperti apa. Ya contohnya saja kenapa ada yang keracunan, kemudian daerah-daerah yang terpencil, yang banyak protes itu, ya itu harus ditelusuri. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, artinya bahwa ya selama kelamaan nantinya ketika pelaksanaannya itu bagus, maka ya masyarakat itu pasti akan menerima, karena ya program yang bagus pasti masyarakat akan menerima. Tetapi walaupun program bagus tapi pelaksanaannya di bawah kurang menyenangkan di hati rakyat, maka disitulah letak permasalahan masyarakat itu. Walaupun program bagus tapi mereka tetap menolak. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.